Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang boleh hadir siang hari ini dan untuk pelayanannya yang luar biasa siang hari ini. Saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih atas semangatnya selalu untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan mendengar di dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pergumulan pribadi, keluarga, di dalam pelayanan. Saya percaya ada satu iman yang selalu bertumbuh di tempat ini. Meskipun itu kecil tadi dikatakan ya oleh Mbak Iis ya, tapi saya percaya bahwa dari yang kecil inilah seperti biji sesawi. Karena dari biji sesawi ini dari kecil akan tumbuh menjadi besar, Pak. Dan dari yang besar dia bisa akan bertumbuh dan sangat ribut. Bahkan nanti juga akan memberikan pengayoman. Nanti akan memberikan segala sesuatu untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk makhluk yang lain. Ini adalah iman sebesar biji sesawi. Terima kasih untuk hari ini. Kebetulan sekali khotbah hari ini adalah satu hal yang terkait dengan kesaksian ya. Meskipun tadi kita juga agak kencang ya Mbak ya. Tapi sungguh menarik karena tadi Mbak Iis menyaksikan satu pergumulan pribadi yang sifatnya memang ini terkait dengan apa? Terkait dengan kondisi saat ini ya, kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kondisi dolar ya. Sementara suami-suami yang saat ini bekerja di luar sana ya, tentu bayarannya itu kaitannya dengan yang ini Mbak ya, kaitannya dengan perdolaran ini. Kalau yang terima gaji seneng, karena apa? Kursnya naik Mbak, betul ya? Tapi yang jadi masalah kalau satu orang bayarnya naik, maka perusahaan bebannya jadi lebih banyak. Itu kan ya? Mengapa logikanya tadi dikatakan, loh ini kan kita mengalami dolarnya bisa naik ya, tapi kenapa perusahaan dalam hal ini harus mengurangi beban? Kenapa? Atas seorang pegawai, dia harus memberikan beban yang lebih. Ya, untuk itulah rasionalitas terkait dengan apa? Adanya pengurangan karyawan, betul ya? Tidak diperpanjang lagi dan segala sesuatu yang terkait dengan perhitungan ini, inilah yang menjadi problem bersama saat hari-hari akhir ini. Hari ini ada satu firman Tuhan, pesan Tuhan yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, tidak juga untuk Mbak Iis, tapi juga untuk semuanya, karena Tuhan katakan begini, bahwa Tuhan tidak butuh kalkulatormu. Amin. Caplek kanan kiri, lihat kanan kiri ya. Tuhan itu tidak butuh kalkulatormu. Amin. Tuhan tidak butuh kalkulatormu saudara ya. Jadi kalkulatornya kita beda sama kalkulatornya Tuhan. Amin. Ya, kalau dunia boleh khawatir Bapak Ibu ya. Ini realitas ya. Kalau saat ini saya ambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ini untuk mendasari firman Tuhan kita siang hari ini. Saya katakan demikian. Ini adalah ayat yang bagus sekali Bapak Ibu yang untuk kita renungkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi dikatakan demikian dalam ayat 33. Ini ayat favorit saya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Tuhan 321, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu ya? Ya, saya mau tanya Bapak Ibu ya, kira-kira ini logika matematikanya kebalik enggak? Ya, kebalik enggak? Kita mau belajar ini ya. Ini ekonomi kerajaan Allah ini unik sekali Bapak Ibu ya. Dan kita mau boleh belajar tentang segala sesuatu. Next kita mau lihat di PPT kita Bapak Ibu ya, tentang keadaan di akhir-akhir ini. Oke, sambil belajar ya, gak apa-apa ya Mas Andri ya. Oke, thank you. Yuk kita lihat Mbak Iis ya. Ini tambah serem dah Mbak Iis. Gak cuma Mbak Iis ya, semuanya tambah serem gak nih Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ya, realitanya hari ini seperti ini loh Bapak Ibu ya. Ini tanggal berapa? 14 Juni 2026. Mari kita jujur dengan realita hari ini. Saat kita membuka mata, maka kalkulator logika kita langsung berhitung. Amin Bapak Ibu ya. Coba ya, kalkulator logika kita langsung berhitung. BBM naik semua enggak Bapak Ibu? Yang saat ini pakai Pertalite selalu berapa sekarang? Masih tetap 10.000. Kalau Pertalite masih 10.000 ya. Oke ya. Mobilnya pakai Pertalite tempat pertama tadi? Solar. Pakai solar ya? Waduh, solar berapa kenanya ketika naikannya berapa? Kalau Mbak Desi pakai pertama dong? Ya, 250. Ya, sama seperti tempat saya. Kan naik dong dari 12 sekian menjadi 16 sekian.
Oke loh ya. Kalau Budi Hadi berapa naiknya? Ya, berapa sekarang? Untuk solar pakai Dex mana? Enggak. Berapa sekarang? Kenaikannya berapa? Enggak ada naik. Oh, berarti yang Pertamina Dex ya naik ya. Bapak Ibu jadi 27 ya. Makanya kendaraan-kendaraan seperti Innova yang diesel atau Livina yang lama ini sudah siap-siap lebih baik dijual aja, Mbak. Karena apa? Nggak laku, ya kan? Karena apa? Udah mobil lama, ya kan? Sudah rilisnya lama. Ya mau gaya-gaya amat, tapi gaya-gaya amat akhirnya juga apa? Ya kantongnya juga habis ya, Mbak ya. Kalau apa? 1 liter loh, 26.000 loh. Coba. Cuman sini sampai Kartosuro itu ya, betul habis ya 1 liter gitu ya. Coba 5 liter ngisi sampai Kartosuro habis Bapak Ibu ya. Tapi ini realita Bapak Ibu ya, semua BBM naik semua ya, harga naik, beban hidup naik, semakin berat. Kira-kira berasnya naik enggak Bapak Ibu? Naik. Waduh, ibu-ibu tuh kalau bilang naik itu ekspresinya sambil gelap gitu ya. Naik enggak Mbak? Kalau kita biasa Bapak-bapak ya naik lah, kalau ibu-ibu naik apa? Gitu. Ya, berapa naiknya Mbak? 1.500 ya, tapi ini semua bahan pokok naik ya pasti ya. Gula, termasuk sayur mayur, betul ya, termasuk lombok, termasuk kemarin juga beli kubis, beli apa, saya tuh cuma kemarin beli beberapa gitu ya, beli kubis, beli apa sama Bu Joko disuruh ya, sama Bu Joko ya, Pak, nanti beli nanti apa, beli kubis, kemudian beli tomat, ya. Biasanya saya tuh disuruh belanja di warung belakang, itu di WA-kan gitu ya. Nah gitu, dia bilang, habisnya berapa? Banyak no, saya pikir gitu. Nah, habis banyak, enggak cuma 60.000, saya bilang gitu ya. Ternyata apa Bapak Ibu ya? Nah, kalau sayurnya itu cuma 35.000 Pak. Ya, yang mahal itu sawonya 2 kilo. Nah, ini sawonya 2 kilo. Ya, tapi saya mohon maaf ya, supaya ini bisa tidak membuat dia menjadi panik buying gitu ya. Jadi katakan, nah ini kan cuma 60.000, kenapa? Nah ini kan cuma dipotong, ya, di-coating sama budinya gitu ya. Jadi harganya cuma separuh. Bapak Ibu, jadi sebenarnya harganya nggak segitu betul ya. Saya masih punya nyisipin 20.000, saya tombokin sebenarnya 80.000 habisnya. Tapi dia bilang supaya dia nggak marah gitu ya. Tapi barangkali pada saat saya bilang harganya murah Bu, sawunya ya, sawunya begitu dia 2 kilo dia kupas semua Bapak dia. Suka sekali mungkin karena dapat diskon dari bude yang biasa di belakang. Bapak Ibu tahu ya, kemudian apa yang terjadi ya, begitu kami pulang dari Boyolali ya, saya mau tidur ya, diketok-ketok kenapa? Bola-balik dia bawa ini tadi Mbak, tensimeter ya. Nah ini Bapak, saya sudah kerosok ya. Kenapa ya toh? Panik dia, loh masa ini kan 100 sekian, 150 sekian, bawahnya 100 lebih. Aduh ya, saya pikir, nah, kenapa yang terjadi? Karena Bu, kemarin 2 kilo itu dikupas semua ya. Dia katakan supaya tidak cepat busuk, jadi dia sekali langsung habis 5-6 Mbak. Jadi 5 dan 6 langsung ya. Kilaf mungkin, ini kekilafan ya. Ya, saya pun juga kilaf Bu ya. Saya pun juga kilaf karena saya juga sama, nggak bisa tidur. Begitu saya tensi ternyata juga nggak biasa Mbak. Saya tensinya juga tinggi. Akhirnya tadi malam mau gimana? Ya sudahlah. Yang terdekat biasa kita apa? Katipiro, Ngipang Bapak Ibu. Tadi malam jam 3:30. Amin. Ya, baru nyiapin khotbah, waduh Tuhan itu luar biasa ya. Baru nyiapin khotbah sudah oke lah ya. Masuk ke Ngipang Bapak Ibu ya, sudah jelas. Nah, begitu disuntik apa sudah dokter bilang saturasinya bagus, tensinya aja yang turun dikit Bapak Ibu ya. Kemudian diminta untuk pulang Mbak. Oke lah puji Tuhan. Akhirnya dikasih minum, dikasih obat langsung terus pulang Bapak Ibu. Sampai di rumah jam berapa? Sudah 4:30. Ya, kita mau nyiapin khotbah gimana 4:30 ya, tidur dulu Bapak Ibu ya. Kemudian kita pagi-pagi baru nyiapin. Tapi memang betul kalau Mas Andri kemarin bilang Mas, itulah kesibukan saya Mas Andri ya. Anda nggak bisa bayangkan ya kemarin ya, Mas Andri japri sama saya. Jadi kemarin lihat mamanya sekarang udah hari ya dapat schedule ya terkait dengan BPJS ya. Ya, Anda bilang Pak Joko kasih saya itu foto mamanya di depan puskesmas ya. Jadi Mas Andri itu menunjukkan betapa repotnya saya ini. Artinya bukan dia ngeluh, tapi dia melihat waktu untuk ngurus mama, untuk dia kerja, ngurus istri atau komunikasi dengan keluarga di Jakarta itu aja sudah membutuhkan sedemikian pusing waktunya. Dia tuh mikir mungkin ya sambil di puskesmas Mas ya. Nah kalau Pak Joko itu yang dikerjain apa saja ya dalam hari-harinya ya.
Coba dibayangkan, harus sidang, ya Mas ya, harus selalu untuk persiapkan khotbah untuk Anda, siapkan renungan setiap pagi, ya, masih kuliah S2, betul ya, masih sidang ke Semarang, mungkin next ke Surabaya, ke Jakarta, dari mau ke Jakarta loh Bu Joko, tak kasih bocoran ini ya, aduh amin. Moniknya yang tersenyum Bapak Ibu ya, iya, saya sengaja belum kasih tahu ya, supaya fine aja, ya. Jadi ceritanya mungkin kita dalam waktu dekat diminta oleh Dr. Christian untuk melakukan gugatan dan prestasi di Jakarta Selatan. Ya, jadi mungkin kalau sampai ini nanti sidang Bapak Ibu, biasanya saya 6 bulan nggak selesai Mbak. Ya, dan itu mungkin setiap minggu atau setiap 10 hari sekali. Jadi saya harus, ya mungkin flight, mungkin apa, tergantung situasi. Jadi mungkin dia udah di Jakarta sampai pulang saya masih sidang mungkin ya. Gitu ya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan ya. Karena 6 bulan, kalau sekarang dia mungkin habis merit Agustus, ya kemudian dia akan ke Jakarta, betul ya. Amin, kemarin Desember udah mau pulang kan dia. Malah justru papa sama mamanya masih pirang di Jakarta Solo, mungkin sampai bulan Februari Maret Bapak Ibu ya. Jadi malah justru setiap minggu bisa nengok dia. Amin ya, luar biasa ya, di kemuliaan yang luar biasa. Ini saya bocorin supaya teman-teman jadi juga. Inilah kalkulatornya Tuhan Mbak. Inilah rencananya Tuhan. Jadi kalau kalkulator logika kita berhitung demikian. Next Mas Andri, ya next yuk. Ya, kalkulator logika kita, waduh. Kita melihat juga defisitnya dolar 18.000 Bapak Ibu. Saya itu jadi ngeri kalau kita lihat. Coba kita renungkan kalkulatornya begini Mbak. Hitungan UMK Karanganyar. Ini per hari ini. Ini uang minimum untuk kita ya, UMK-nya ya, itu adalah 2,59 juta. 2,59 juta rupiah Indonesia. Saya membayangkan begini Bu. Dia punya 2 anak saja yang kecil. Sekolah semua, nggak usah sampai ke SD SMP lah, ya mungkin TK sama SD gitu loh ya. Coba kita menghitung kalau dia bekerja 2,59 juta untuk upah minimumnya ya UMK-nya. Pemasukannya sekian, kategorinya sekian satu awal. Katakanlah dia ini punya cicilan rumah KPR subsidi sekarang 1,1 juta loh Mbak. Di daerah Karanganyar, betul Mbak ya, 1,1 juta. Belum lagi dia cicilan motor 800.000. Nah, bentar Bu Joko, jangan bilang habis loh ya. Total cicilan utangnya berapa? 1,9 juta, amin. Rasio utangnya 73% nih Bapak Ibu ya. Nih coba ya. Kebutuhan hidup harian 1,5 juta. Ini untuk biaya pokok. Tadi Mbak Isteria, harganya semua naik ya, semuanya naik semuanya. Ini 1,5 aja udah mewah-mewah Bapak Ibu ya. Ada listrik, ada air, ada BBM 600.000. Pendidikan anak sekolah 500.000 biaya pokok ya. Ini untuk anak-anak di desa subsidinya ya. Total kebutuhan pokoknya 2,6. Lain-lain dana darurat, wedangan, biaya mancing ya kan. Kemudian biaya dia ke mana? Ke karaokean misalnya gitu ya teman-teman. Ini adalah 100.000 Bapak Ibu tinggal ya. Burung nek meriang Mbak ya. Nek meriang itu sudah lain lagi Mbak. Itu sudah lain lagi. Ini kesimpulan akhirnya apa? Nah, total pengeluaran adalah 4.600.000 Bapak Ibu ya. Pendapatan UMK-nya untuk 2026 2,592154. Artinya kalkulatornya kita akan teriak enggak? Teriak 2.007.846 coba Bapak Ibu ya. Ini terjadi pada pekerja urban. Apa yang Anda lihat di pabrik ini Bu? Ini kan masuk Karanganyar nih. Anda tahu ini tercatat ada 148 karyawan di sini yang menggantungkan hidupnya loh dengan UMK sebesar ini 2,59 juta. Mungkin ini belum termasuk lain-lain ya, ada tunjangan, ada apa-apa. Tapi ini terjadi di wilayah ini Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya kita lakukan seperti ini ya, dan ini belum terjadi dalam situasi yang sekarang ini kita melihat. Di sana situasi dolar yang terus naik ya, kemudian kita mau bicara yang tinggi-tinggi lah ya, ada demo mahasiswa, mereka tidak mikir mau demo apa ya, tapi mereka mikir seperti inilah hidup, setiap hari yang dipikirkan kayak gini loh Mbak Isya ya. Pernah bayangin enggak? Pernah bayangkan ya? Artinya apa? Kalau sekarang ini kita masih bisa, suami kita boleh bekerja, amin, anak-anak kita boleh bekerja dan memberkati, gitu loh Mbak Isya. Apakah Anda sekarang tidak bersyukur sama kalkulatornya Tuhan buatmu? Amin.
Amin ya. Ini loh. Tapi kalau you mau katakan, mau melihat yang lain ya, Anda katakan Tuhan, teriak kalkulatornya keliru Tuhan. Kenapa seperti ini? Tapi ada satu ucapan syukur. Saya bersyukur Tuhan karena suami saya boleh ditolong. Saya bersyukur Tuhan karena saya boleh mendapatkan berkat dari anak-anak saya yang bekerja, dari teman-teman di sekitarmu yang begitu peduli dengan Anda. Ini semuanya adalah apa? Bahwa kalkulatormu tidak mesti persis sama dengan kalkulator Tuhan yang memeliharakan kamu. Next kita melihat, ini kan pribadi Bapak Ibu ya. Saya melihat sekarang ya. Untuk pengusaha bagaimana? Ya, halo Hani. Ini kan untuk orang pribadi, kita-kita ya. Apa dampaknya ekonomi Indonesia untuk perusahaan dan pengusaha? Saya kasih tahu nih. Ini adalah aturan baru yang terjadi pada PP 20 tahun 2026. Ini spill dikit aja. Dan ini adalah masuk di dalam apa? Dunia usaha. Mau karyawan ya seperti itu susahnya hidup, Mbak. Mau jadi pengusaha di Indonesia ini seperti ini. Jadi bodoh ngelune, Mbak, sebenarnya. Nah, jadi bodoh ngeluhnya ya, tapi bukan itu. Maksud saya ini jadi gambaran. Nah, ini aturan yang baru ya, bahwa kalau kemarin pada saat Bahtera, CV Bahtera membayar, dulu kan masih membayar namanya PPh final itu ya, itu 0,5%, betul tidak? Kamu ngitung sendiri, itu namanya self assessment. Ini adalah sistem pajak di Indonesia. 0,5% dari apa? Omset bruto, betul kan? Kamu membuat pembukuan, amin, dan kemudian dari pembukuanmu kamu hitung sendiri 0,5%-nya. Kalau kamu laporkan di SPT tahunan dan ternyata atas data yang dia punya sebagai pembanding, ternyata dia udah valid, sudah percaya, maka dia nggak akan menerbitkan surat lain-lain untuk panggil periksa Anda, ya kan? Saya mau katakan bahwa mulai 2026 aturan 0,5% atas omset itu nggak berlaku lagi, ya. Jadi yang diberlakukan tarif 0,5% ini selamanya hanya untuk orang pribadi dan perseroan perorangan saja. Coba perhatikan, badan usaha, oke ya, CV, PT dan lain-lain, ini pindah tarif umum. Anda mau tahu batas tarif umum? Itu adalah sekarang hitungannya dari laba bersih kan, dikalikan dengan 11%. Ya. Coba Mbak, ngitungnya mumet enggak ya? Ini batas waktu 0,5 beraskil dan untuk operasi masih diberi 4 tahun untuk bisa memakai 0,5%, Bapak Ibu ya. Ini merupakan sesuatu yang lahir dari satu pemikiran pada saat dulu itu supaya pengusaha itu tidak kena pajak PPh dan tetap menikmati PPh final 0,5%, Mbak. Satu bentuk usaha itu caranya dibuat dengan pecah-pecah. Contohnya ini, Pak Joko punya ya misalnya CV Bahtera misalnya gitu ya. Itu kalau misalnya sudah bagus omsetnya ya, next suatu saat saya buat Bahtera Putra CV. Itu atas nama Bu Joko direkturnya, ya kan? Atau Bahtera Mulia Jaya, mungkin atas namanya Monik, misalnya gitu ya. Atau mungkin contoh Bahtera Jaya Sejati, misalnya Hadi, misalnya seperti itu. Ini supaya apa? Omset yang keseluruhan ini tidak terkumpul melampaui 4,8 miliar setahun. Nah, kalau Anda sudah mulai 30 miliar setahun, berarti Anda kena 0,5% ya dari total omset yang bruto. Nah, orang berupaya supaya tetap menikmati 0,5% itu dengan cara pecah-pecah, Mbak. Ini yang dinamakan dengan splitsing ya. Jadi dia melakukan proses untuk apa? Untuk lolos daripada 11%-nya supaya tetap 0,5%. Nah, dia pecah-pecah. Lahirlah Undang-Undang PP 20 tahun 2026 yang mensikapi supaya hal yang seperti itu sebenarnya dia cukup besar dan sudah cukup kuat, tapi karena dia lolos maka pajak itu tidak bisa diambil oleh negara. Negara katakan begini, karena berarti hak untuk yang UMKM, orang-orang yang kecil, pengusaha-pengusaha yang lemah akhirnya juga akan terkelabui oleh mereka yang seharusnya kuat, sama seperti pertama yang dinikmati oleh orang yang seharusnya mempunyai kemampuan untuk itu. Tapi saya mau katakan Bapak, pajak kita tambah oke Bapak. Jadi Pak Purbaya sekarang melaporkan ini omset terkait dengan penarikan pajak Mas Andre ya, itu naik 13% Mas. Itu salah satu dampak ini baru beberapa bulan saja. Tetapi saya mau tanya, kita mau tunggu apa dampak dan fasilitasnya untuk pengusaha kecil dan lemah. Apakah kemudian kita akan diberikan fasilitas kredit yang lebih lunak, Mbak?
Ya kan? Untuk apa? Untuk supaya menstimulan, supaya apa? Kehidupan pengusaha kecil menjadi merebak, menjadi kuat, ya, sehingga mereka survive untuk mengalami satu pertumbuhan dalam kehidupan. Saya kok tidak percaya juga, ya. Kalau melihat apa, Mas? Kalau melihat di atas sana, ya, tiba-tiba dibuat Kopdes, ya, BDN-nya sekian miliar, ya. Kemarin untuk Hotel Sultan aja ada satu terkait dengan proses-proses yang terkait dengan korupsi. Di BDN ada 30, 40, 60 orang ya kemarin juga terlibat. Berapa banyak, dan bahkan ada isu Joko ya, ada seorang pejabat yang punya 200 tempat BDN. Bayangkan Bapak Ibu, kalau satu tempat setiap hari loh guys ya, itu dapat keuntungan misalnya 12 juta sampai 15 juta. Terus kuwi sing masyarakat kecil iki ngomong dienggo mancing ora enek duwite lho mung kari 100.000. Anak-anak ulang sudah greges-greges itu aja sudah selesai kemarin Joko sama saya suntik tok makjus 100.000 Bapak Ibu ya. Dan ini kalau misalnya kita melihat karyawan akan seperti apa. Bapak Ibu, next. Ini adalah satu hal yang menjadi gambaran kita di luar sana. Amin. Ya. Kira-kira Bapak Ibu pantas khawatir dengan kalkulator saudara? Khawatir ya? Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu ya. Saya mau katakan begini, mengapa kalkulator kita sering salah Bapak Ibu ya? Karena perhitungan kita dibatasi oleh waktu dan ruang ya. Dan kesalahan fatal kita adalah menganggap bahwa Allah bekerja dalam batasan yang sama dengan kita. Amin. Ya. Kita membatasi Tuhan hanya pada saldo bank kita, sementara Tuhan bekerja di luar kerangka waktu dan ruang tersebut. Next, Mas Andrea. Ada Bapak tahu 5 roti 2 ikan? Yes. Amin. 5 roti 2 ikan, Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu, saya mau tanya, adakah sesuatu pekerjaan yang besar? Adakah sesuatu campur tangan dari Allah kita yang luar biasa terkait dengan sebuah keadaan krisis? Ya, kalau kita mengalami keadaan krisis ekonomi saat ini, Mbak, kita mau lihat apakah benar juga terjadi di Perjanjian Lama pada saat kita boleh mencatat apa yang dikatakan di dalam kisah ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam 2 Raja-Raja 6 dan 2 Raja-Raja 7. Jadi Israel pada saat Nabi Elisa, ya, ini dikatakan ada krisis pada waktu Samaria dikepung. Jadi ini kota Samaria Bapak Ibu ya. Di sini ada dikepung oleh orang-orang Asyur ya. Pada saat ada Raja Ben-Hadad. Saudara tahu di sini ya. Di sini ini adalah sebuah kota benteng Samaria. Sedangkan di sini itu sudah full ya Bapak Ibu ya. Jadi ini diblokade semuanya oleh musuh. Pertanyaan saya, pada saat strategi perang dulu, kenapa diblokade? Baik airnya diblokade juga Mbak. Jalur makanannya juga diblokade. Pertanyaannya apa? Kalau kita tinggal di benteng seperti sekarang ini, sementara musuh berkemah di luar sana, Bapak Ibu ya, dekat oseng-oseng ya, dekat SS ya, kemudian di sana ada apa ya? Ada soto ya. Kira-kira kuat kita apa kuat yang di luar Mbak Des ya? Kuat yang di luar Mbak Des ya? Di luar tuh mau soto sawah sampai gadu-gadu, sampai rawon ya, mereka santai ya kan. Apalagi ada Pak Ramlan ya, Pak Ramlan 6, wah luar biasa ya. Sementara kita di dalam benteng ini ya, ngeri sekali. Kita airnya sudah nggak bisa masuk semuanya. Dan ini salah satu taktik perang pada saat itu. Kita mau lihat dulu di dalam 2 Raja-Raja Bapak Ibu ya. Ya. Kita mau lihat di 2 Raja-Raja 6 dulu ya, Mas Andre. Ini kita agak panjang ya, tapi supaya saudara menjadi tahu dan merenung ya. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. 2 Raja-Raja 6 ayatnya mulai 24 dulu Mas. 24 sampai dengan 33. Saudara kalau ada Alkitab silakan kita mau belajar ya, supaya sambil saudara membayangkan. Saya nggak perlu banyak untuk menyampaikan firman ini tentang apa yang menjadi maksud dari semuanya. Jadi dikatakan demikian ya Bapak Ibu ya. Dan 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 dikatakan sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Dikatakan dalam pasal 25 demikian, maka terjadilah
kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga, saudara perhatikan, sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Bapak Ibu, saya tuh tertarik ya untuk bisa menghitung kira-kira berapa ya nilai yang terjadi pada saat itu. Kalau di sini dikatakan ada beberapa terkait dengan berapa sih harga 80 sikal perak, Bapak Ibu ya. Anda tahu kepala keledai? Kepala keledai ya. Jadi keledai itu dipenggal kepalanya, jadi cuma kepalanya. Kalau sekarang mungkin orang cuma untuk tengkleng gitu Bapak ya. Jadi untuk dikeropok aja. Nah, jadi bukan dagingnya, bukan khasnya, bukan yang mana-mana. Tapi itu harganya dalam kelaparan itu, krisis itu 80 sikal perak ya. Saya tergelitik. Jika menggunakan harga perak itu sekitar 45.100 per gram. Kalau untuk emas berapa sekarang? Berapa Mbak? 1,2 juta ya? 2.070.000, hampir 2,1 per gramnya untuk emas ya. Kalau untuk perak saudara kan nggak update ya sekarang ya, karena jarang kita untuk beli yang perak. Mas Andre, perak sekarang itu sekitar 45.100 per gram. Itu perak kalau Anda beli perak. Nah, saya menghitung bahwa 80 sikal itu satu hitungan sikalnya itu adalah 11,4 gram Bapak Ibu. Jadi hitungan pada saat perjanjian lama saat itu berarti 80 sikal itu adalah 80 kali 11,4 gram sama dengan 912 gram perak. Harga kepala keledai ya. Sehingga kalau ini kita rupiahkan Bapak Ibu ya, 912 gram total kali 45.100 rupiah, saya menghitung kaget Bapak Ibu, jumlahnya berapa? Kalau Anda punya kalkulator, tolong dihitung supaya kita sama-sama bisa mengerti tahu ya. 100 kali 912 gram. Kalau ada yang sudah ketemu, tolong saya mau beli kepalanya keledai saja. Berapa kan? 41.131.200, bener enggak? Ya? 41 juta itu 41.131.200 ya. Itu adalah harga kepala keledai Bu, 41 juta. Kalau sekarang buat beli sapi kira-kira 40 juta dapat 2 Bapak Ibu. Sapinya gemuk itu ya, 20 juta dapat yang gemuk Bu Yuli. Jadi itu kondisi krisis Samaria saat dikepung. Ini untuk menggambarkan pikiran saudara, kepalanya keledai itu 41 juta loh Bapak Ibu. Itu hanya untuk makan. Coba, sekarang saudara tahu mereka ada tahi merpati, karena pada saat itu tahi merpati itu sebenarnya sudah tidak berharga, tapi mereka pakai sebagai bahan makanan Bapak Ibu ya. Ngeri nggak? Tahi merpati seperempat cup Bapak Ibu ya, seperempat cup ya. 1 cup itu kalau menurut isi Ibrani kuno itu sekitar 1,2 liter. Jadi kalau seperempat cup itu berarti 0,3 liter ya. Jadi sekitar 300 ml Bapak Ibu ya. Jadi 1 sikal perak itu 519 ya. Jadi kalau misalnya ini kita hitung, maka harganya itu 1/4 cup tahi itu harganya adalah 5 sikal kali 519.000 kira-kira harganya. 519.000 harganya Bapak Ibu ya. Ngeri sekali ya. Coba Anda bayangkan, kira-kira dengan krisis di Indonesia lebih ngeri saat itu enggak Bapak Ibu? Ya, coba saudara bayangkan. Kita teruskan lagi. Suatu kali, ini saudara ya, ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan hanya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah dia Tuanku Raja." Pasal 27 katakan demikian jawabnya ayatnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Atau hasil pemerasan anggur?"
Rajanya sudah frustrasi ya Bapak Ibu ya, karena situasi. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jika kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Maksud ayat ini tahu enggak Bapak Ibu? Ada gambar begini tadi ya, coba Mas yang tadi. Nah, ini ya, sampai seperti ini, artinya apa? Karena nggak ada bahan makanan lain, Mbak. Itu tuh anaknya itu hijau-hijauan, Mbak. Karena mereka melakukan kanibal. Jadi anaknya laki-laki tetangganya itu hari ini mereka makan. Artinya begitu. Ya, kemudian besok hari anaknya harus diserahkan kepada dia. Perempuan ini komplain kepada raja, karena kemarin anakku tak serahin, ya raja. Tetapi saat sekarang anaknya yang dia mau harusnya hari ini kita makan, dia bersembunyi dan anaknya disembunyikan. Ini maksudnya seperti itu. Coba saudara sampai seperti ini, tidak kira-kira saudara bayangkan dalam gambaran ini? Nggak sampai ya. Jadi dia itu karena kelaparan yang seperti itu, Mbak. Mereka itu anak-anak kecil dimakan. Ngeri ya? Karena sudah sama sekali tidak ada bahan makan. Ya, coba kita akan kembali lagi Bapak Ibu ya. Ya. Ayat 30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulitnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepada Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Bapak Ibu, sikap raja tidak mengintrospeksi dirinya, tetapi dia menyalahkan seorang nabi yang bernama Elisa yang pernah memperingatkan dia, ketidaktaatannya dia, bahwa suatu bencana kelaparan yang besar akan menimpa Samaria. Sehingga dia ingat, justru dia tidak bertobat Bapak Ibu, tetapi dia katakan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Sudah frustrasi betul ya Bapak Ibu ya. Adapun Elisa duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini perkataan raja ya. Next kita masuk ke 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Kita lanjutkan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Saudara dengar ya, ini ya. Besok, lama nggak Bapak Ibu ya? Nggak lama kan kalau besok ya? Bukan 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Besok, amin. Kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, Dipa itu enggak Bapak Ibu bahasa Tuhan ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota,
Padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu, pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Arab itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkannya dan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pengawalnya, baiklah ku terangkan kepadamu apa maksud orang Arab itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, Bapak Ibu, sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 suka jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Waktunya berapa lama? 1 minggu? 1 tahun? Besok. Rajanya malam sudah diketuk-ketuk pintunya. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi perkataan hamba Tuhan ini terjadi hanya dalam waktu 1 malam saja, Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, akankah satu krisis juga ada di dalam tangan dan kendali Tuhan? Amin. Apakah krisis yang saudara rasakan saat ini di dalam hidupmu, di dalam negara kita Indonesia, ada satu pesan apa? Pertobatan dan pesan untuk kembali taat kepada kebenaran firman. Next, Mas Andre. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah suatu gambaran mengenai sebuah krisis yang luar biasa yang pernah terjadi.
Saya mau katakan, kalkulator kita mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita fokus pada konsep logika kasih karunia atau matematika terbalik dalam kerajaan Allah, di mana nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai daripada kebenaran firman Tuhan itu seringkali bertolak belakang. Saudara tahu? Ada beberapa poin yang saat ini perlu saudara ketahui tentang konsep matematika terbalik. Konsep matematika terbalik. Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini memberi, semakin memberi malah menjadi semakin kaya. Logikanya kembali ya. Yang kedua, ini tentang logika kekuatan. Yang lemah menjadi kuat. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadamu, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, kalkulator manusia menghitung kekuatan fisik tambah sumber daya adalah kapasitas. Jika kita merasa lemah, kalkulator kita langsung bunyi, gagal Tuhan. Namun Tuhan membalikkan hitungan ini. Kelemahan kita justru adalah ruang kosong yang paling pas untuk kuasa Tuhan masuk dan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Ketika kita merasa tidak sanggup, ya cicilan sudah di luar batas, ya masalah di atas dari perusahaan, hidup kita jadi luar kemampuan. Saya ingatkan, itulah saat di mana kuasa Tuhan justru sedang bekerja supaya saudara dengan satu dorongan kuasa Roh Kudus, Anda diberikan kapasitas yang lebih dari kemampuan yang seharusnya saudara mampu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang terakhir itu logika kedudukan. Yang terakhir menjadi yang pertama. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi terakhir. Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dunia menghitung posisi status tambah ambisi sukses, ya kita harus menjadi yang pertama, yang tercepat, paling unggul untuk menang. Tetapi kerajaan Allah butuh kerendahan hati dan penyerahan diri. Dan ini adalah satu konsep untuk menjadi yang terakhir. Karena inilah yang menjadi kunci untuk ditinggikan oleh Tuhan. Dan seringkali orang yang merasa paling kalah di mata dunia, karena ia menaruh harapannya sepenuhnya pada Tuhan, justru adalah orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk posisi yang paling diberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara saya sedang dalam proses, semuanya ada di dalam segala sesuatunya. Next, kita mau lihat Bapak Ibu. Inilah alasan mengapa Tuhan tidak butuh kalkulator Anda. Karena kalkulator Anda hanya bisa menghitung hasil, tetapi iman Anda sedang menghitung kedaulatan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kapasitas Tuhan. Jika hari ini hidup Anda terasa sedang diputar balik oleh keadaan ekonomi yang sulit, cicilan yang menumpuk, merasa keadaannya lemah, masa mau katakan mungkin Tuhan memang sedang membalikkan logika hidup Anda dari cara dunia yang fana ke cara Tuhan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Bisa diterima apa yang Pak Joko sampaikan siang hari ini ya. Tapi bukan berarti saudara tidak boleh bekerja keras Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah satu landasan iman kita. Jadi kita katakan ora et labora, apa? Berdoa dan bekerja. Tapi istilah imanmu pada saat kita boleh berkata, Tuhan tidak butuh kalkulator. Amin Bapak Ibu ya. Next, kita mau lihat berikutnya. Oke Mas Andre. Ada beberapa ilustrasi Bapak Ibu ya, untuk memperkuat khotbah kita yang saat ini sedang kita bahas ya. Ini hanya satu ilustrasi dari dunia nyata ya, yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan
bagaimana dalam tanda petik kalkulator manusia seringkali tidak sejalan dengan cara kerja Tuhan. Ada ilustrasi pertama gini Bapak Ibu ya. Investasi yang terlihat rugi. Ya, ini konteksnya tentang karya, tentang bisnis dalam pelayanan boleh ya. Bayangkan ada seorang profesional yang telah membangun karya dengan sangat terukur. Ia memiliki rencana 5 tahun, target promosi, kalkulasi kenaikan gaji yang presisi. Tiba-tiba ia merasakan dorongan untuk meninggalkan zona nyaman tersebut, untuk melakukan pelayanan atau merintis sesuatu yang secara finansial itu tidak masuk akal atau berisiko tinggi. Secara kalkulator manusia, keputusan ini adalah sebuah kebodohan Bapak Ibu ya, karena angka-angka menunjukkan kerugian. Namun seringkali Tuhan membawa seseorang ke titik rugi menurut dunia agar ia masuk ke dalam wilayah pengaruh atau berkat yang tidak bisa diukur dengan angka, gaji atau jabatan. Dan Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami kalkulasi yang buruk agar kita mengalami hasil yang ilahi. Bapak Ibu, Tuhan memulihkan kehidupan ekonominya Pak Joko dengan Bu Joko dan keluarga. Saya ingat 6 tahun yang lalu ya, kita diberikan berkat rumah yang ada di Wonorejo ya. Saya pernah saksikan pada saat bagaimana Tuhan memberikan berkat yang kalkulatornya itu betul-betul memang nggak bisa kalkulatornya kita Mbak. Saya tidak punya pekerjaan tetap saat itu ya, dan pada saat saya punya satu pekerjaan tetap yang artinya pekerjaan sebagai konsultan di satu perusahaan saja, saat itu saya hanya punya daya dukung sedikit saja, karena kami hanya punya 2,5 juta saja per bulan. Bapak Ibu, pada saat kami boleh diizinkan untuk kalkulator saya ternyata nggak sesuai ya, karena dengan 2,5 juta tentu Pak Joko nggak akan berani untuk punya rumah di atas 200 juta. Jadi pada saat itu kalkulatornya Pak Joko dengan Bu Joko cari rumah yang harganya di bawah 200. Singkat cerita kami cari-cari ya, dan dapat rumah harganya 180 juta. Wah, ideal sekali. Saat itu kami sudah survei tempatnya kalau tidak salah di dekat Ring Road Bu Joko ya. Jadi saat 180 juta kami dapat dulu di Ring Road Mbak. Jadi kalau misalnya benar gitu kita besok itu dulu, maka kita latihannya tidak di Wonorejo, tidak di Wonorejo The House of Wonorejo Blessing, tapi dekat dengan Ring Road sana. Jadi rumahnya 180, kami lihat dengan Bu Joko, masuk Mbak itu ya. Jadi depan judes Mbak, depan pengetan judes itu ada gang Bais. Terus masuk, itu masuk ke dalam kira-kira 200 meter ke kanan. Ada jalan tapi cuma bisa satu mobil Mbak. Jadi masuk ke dalam Mbak, rumahnya itu di dalam kampung. Tapi kenapa kami itu sale itu atau kami itu choice itu? Karena apa? Kita dulu rencana mau jualan ya Bu Joko ya. Jadi di situ mau ada warung kecil-kecilan gitu loh Bu. Ya, kita mau buka apapun lah, sebenarnya kita dekat dengan lingkungan itu. Nah, kita udah senang sama Bu Joko, tapi kita duitnya yang 2,5 belum gajian dulu, ya. Tapi pada saat itu kita ketemu dengan yang punya rumah ibu-ibu, ya, kita sudah menyatakan cocok Bu. Dan besok pagi sekitar jam 10 kami mau DP Mbak. 180 juta itu di DP 2,5 juta. Logika matematikanya bagaimana? Bu Joko kata senyum ya. Oke. Tapi ini benar. Kenapa Pak Joko menyaksikan ini? Supaya saudara tahu apakah firman itu bekerja di dalam saya dan saudara. Singkat kata kemudian, pada saat kami kemudian sore hari saya membawa anak-anak ya, saat itu kebetulan ada Monik juga ya, Reva nggak tahu ikut pada saat itu. Supaya anak-anak itu kasih tahu kalau rumahnya di sini beli mau enggak gitu kan ya. Anak-anak itu ke situ melihat juga sudah oke Bu Yuli. Aksesnya wah oke lah, artinya mereka juga tahu keadaan orang tuanya seperti apa Mbak Wis ya. Oke, akhirnya kami sudah sukacita ya. Puji Tuhan, haleluya, berarti kami dari tempat kontrakan kami di Mojosongo di Raja Sutoyo mau pindah ke sana dalam waktu dekat. Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang ke bos saya saat itu dan saya bilang saya mau ngebon yang 2,5 juta karena masih kurang 3 hari. Jadi belum dibayar waktunya, saya ambil dulu gitu loh kan, 2,5 juta. Senang enggak sukacita di hati? Ya. Akhirnya pagi-pagi, jangankan jam 10, jam 9 Mbak. Jadi tak disik-disik. Supaya apa? Supaya ibunya juga tidak segera pergi. 2,5 juta di amplop itu, wah kita perlu sukacita untuk datang Bu. Sampai di sana, kami begitu dibuka, ya disilahkan duduk. Kami kemudian diberitahu, gelagatnya sudah tidak enak banget. Karena mukanya ibu itu sudah berseri tapi muram gitu ya.
Pak Joko sama Bu Joko, kenapa Bu? Maaf ya, kenapa? Ini sudah kami bawakan Bu amplopnya yang 2,5. Bukan begitu. Rumah ini itu kemarin sore sudah di DP orang 90 juta. Loh, gimana kan Bu? Iya Pak, karena kebetulan itu tuh teman bapak saya. Jadi bapak saya tuh mau segera pindah dari Jambi mau ke Tanjung Karang. Jadi harus pergi Pak. Jadi nggak bisa besok-besok. Nah dia punya teman itu langsung bawa ke sini 90 juta. Jadi malam-malam bapak itu dari sini jam 6, orangnya ke sini jam setengah 8. Jadi dia udah bawa 90 juta. Bapak Ibu, kalau dalam kapasitas manusia, kira-kira saudara kecewa nggak? Kecewa dong. Bu Joko juga bilang, ya 2,5 kok Tuhan ini piye toh? Ya, wong wis duwe duit wis cuman Mbak ya. Ini kok ibaratnya kita ini dikecewain Mbak ya. Oke, kita bergumul. Akhirnya kita bergumul Mbak. Ya wis lah, kita carilah di mana. Akhirnya kita di Wonorejo itu tempat yang pertama sebenarnya dalam kriteria di bawah 200 juta. Itu adalah tempat yang sekarang ini ditempati sama Reva itu. Iya, gudangnya Reva itu yang sebelahnya kan ada laundry Raihan. Ya itu. Jadi dulu tuh yang mau tak beli sama Bu Joko waktu itu ke situ, tapi jualannya masih jelek banget Mbak. Jadi kami di situ harganya di bawah 200 juta Mbak. Kami di situ wah cocok ya Bu Joko ya. Nah ini nanti kita kita naikin, kita dan nanti di atas untuk tidur, di bawah nanti bisa untuk bisnis. Wah depan ini sebenarnya ada SD-nya, cocok kan? Wah gila tau Mas. Terus akhirnya lagi gue sebenarnya dan ini kan lokal tau Mas. Tuh prakteknya suara iso lah. Itu nanti begini nanti malah coba loh. Tapi kita nggak berhasil lagi Mbak. Akhirnya saat itu sambil minum es teh saya tuh merenung gitu ya, merenungkan nasib saya. Tuhan terus harus piye gitu. Dia duitnya mau ngelurus 1,5 juta. Terus tiba-tiba saya itu menghadap ke timur gitu loh Mbak. Sambil dia, loh kok ada rumah ya? Rumahnya itu kan cuma 3 Pak. 1, 2, 3. Nah saya tuh iseng-iseng di situ ada pekerja. Sehingga saya terus datang. Ternyata ada orang yang masih kerja. Ditulis sih Mbak, dijual. Gitu Bu. Nah akhirnya saya tanya Pak Dim, ini rumahnya dijual ya, harganya berapa? 2 kali lipatnya Mbak. Waduh 390. Apa ya kuat caranya begitu ya, kalkulatornya jebol ini Tuhan, nggak mampu kita untuk seperti itu ya. Tapi saudara tahu, 2,5 juta kami berikan setelah orang itu bilang tak antar ke yang punya developer, rumahnya di asrama polisi Kadipiro. Akhirnya 2,5 tak kasih Mbak. DP-nya ya, setelah DP itu kemudian dia berikan waktu kami 3 bulan ya Bu Joko ya, 2 bulan ya Bu Joko ya. Ya. Tanggal 24 itu minta 15 juta. Oh minta 15 juta tanggal 24 15 juta. Kita juga nggak punya uang 15 juta. Ya. Terus caranya piye? Karena dia bilang begini, kalau sampai 15 juta itu nggak dibayar, maka itu akan diberikan oleh orang lain Bang. Karena banyak yang ngiring-ngiring, iya lah. Wong kami sudah diberikan waktu di situ untuk kami tinggal aja, bolak-balik diparani uang didelak-delok, iya pernah deg-degan Mbak. Dia bilang dari mana ya? Oh saya temannya Pak X. Udah, saya mau lihat rumah Pak. Setelah dia telepon, ternyata orang-orang itu juga yang mau beli. Jadi saingannya kita itu Mbak ya. Deg-degan mulai, neng omah wis turu dok wah tinggal ditunggu karo kuwi. Sesuk neng dok saya juga mau lihat rumahnya. Deg-degan Mbak ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Pada saat sebelum kita kasih 15 juta, ada satu perkara yang saya itu sebenarnya ketemu dengan orang itu sudah 6 tahun yang lalu. Orang itu tiba-tiba telepon, Pak Joko masih ingat saya 6 tahun yang lalu Pak. Jadi saya itu pernah deal dengan orang ini dengan satu angka, tetapi saat itu gagal. Karena apa? Kakaknya nggak mau tanda tangan. Sehingga saat itu ya sudah deal 600 juta loh Mbak. Itu semuanya off Mbak, semuanya hancur. Nah, sehingga pada saat itu saya bilang sama Bu Joko, gue ojo gelo loh Bu Joko ya, ojo gampang gumunan. Kalau Tuhan izinkan sekarang kamu nggak jadi 600 juta, sehingga saat itu kita sudah menghitung. Sehingga anak-anak itu sering bikin joke sama saya ya, Papa jangan gelo loh, apa kasih dia tuku triton katanya. Nah saya ini ditukangin mbak anakku ya, apa doain ya kan, aku ya bisa nganggu kan ya. Loh ini loh aku ya ditukangin kalau Reva, sebenarnya aku nganggu triton ya rampok. Bolak-balik bapaknya mungkin takut kalau bapaknya stres kan. Ya. Bapak aja menang wae lho, apa? Bapak kan kasih itu pengen tuku triton. Kenapa pengen tuku triton? Karena dulu bisnis kami kan durian kan. Jadi kami pengen ada mobil yang nyaman, tapi belakangnya tuh bisa dipakai untuk barang. Jadi kami idenya orisinil kan, bukan nyontoh Reva, enggak. Orisinil, bukan Reva yang nyontoh saya.
takut, akhirnya dia pakai seperti itu ya. Nah, haleluya, puji Tuhan. Nah, dia kan bisa-bisa aja. Nah, itu yang cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi saat itu 600 juta 6 tahun, orang itu nggak pernah hubungan, nggak apa-apa 6 tahun itu telepon nggak. Masih ingat saya, kenal Om ya. Kenapa? Besok datang ke rumah boleh. Ada apa? Sudahlah besok rumah. Bapak Ibu tahu sampai di rumah dia bilang, Pak, pokoknya yang urusan kemarin itu nggak perlu pakai kakak-kakak saya maju sendiri. Tapi tolong ya, bayarnya jangan segitu banyak. Boleh nggak misalnya dibayar kami separuh dulu, alias 300 juta loh. Ya, oh ya Om, ya singkat cerita Bapak Ibu ya, kami diberikan cek, Bu Joko sampai nggak percaya ya, iki duit tenan apa ora ya duang nek urung kok jone nek bank ya, ada tulisannya gitu ya. Bapak Ibu tahu kalkulatornya kita dengan kalkulatornya Tuhan beda nggak Mbak ya? Terus apa yang menjadi wujud kami terkait dengan itu? Hanya ketaatan, amin. Hanya suara Tuhan yang ada dan kami andalkan dalam hidup saya. Sesudah itu saya dipanggil untuk ke Hineni, ya kan? Kami 6 tahun kemudian kami dipanggil untuk Hineni. Bapak Ibu tahu, pertama di hari Hotel itu setiap ibadah 1,5 juta. Pak Andreas itu yang selalu bersama-sama dengan saya. Berarti kalau ada 5 minggu, berarti 7,5 juta Bapak Ibu ya. Belum yang lain-lain. Ini kalau logika kalkulator kita masuk enggak? Investasi yang terlihat rugi. Kamu itu bodoh sekali. Ya kan? Tapi saya mau katakan, pada saat itu saya dengan Bu Joko sudah komit Mbak. Setelah kami menggabungkan semua pendapatan yang ada, maka 0 alias minus, betul tidak Bu Joko? Tapi saya mau katakan, Bu Joko tetap maju enggak dengan panggilan Tuhan, amin. Kita tetap harus terus maju. Ya? Bapak Ibu, pada saat kami boleh berjalan, Bapak Ibu tahu, kami bertahan juga tidak cukup pendek Mbak. Kami butuh waktu diuji Tuhan hampir 2 tahun. Bapak Ibu tahu, ada 7 perusahaan yang saat ini Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk saya. Dan apa yang menjadi logika kita? Kalkulator saya beda sama kalkulator Tuhan. Begitu juga dengan kalkulator yang ada. Sama juga dengan kalkulatornya Tuhan. Amin. Saya saksikan karena Pak Joko ngalami Bu. Jadi apa yang terjadi di Samaria itu adalah firman Tuhan. Iya ada. Amin. Yang kedua, Mas, next, investasi yang terlihat rugi. Yang kedua, ilustrasinya begini. Matematika kasih di tengah krisis. Dalam matematika dunia, jika Anda terus memberi kepada orang yang melukai Anda akan habis. Tetapi dalam matematika kerajaan Allah, memberi pengampunan dan kasih di saat yang tidak masuk akal justru menciptakan kelimpahan yang tidak dapat dihitung. Bapak Ibu, dalam matematika dunia, jika Anda terus memberi kepada orang yang melukai Anda, maka dikatakan Anda gak akan habis. Nguyai segoro, orang Jawa bilang. Tetapi dalam matematika kerajaan Allah, memberi pengampunan dan kasih di saat yang tidak masuk akal justru menciptakan kelimpahan yang tidak bisa dihitung. Tuhan tidak butuh kalkulator Anda yang menghitung berapa kali saya harus mengampuni Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil Anda untuk melampaui angka tersebut. Berapa? 70 kali 7 kali, alias unlimited, alias tidak terbatas. Next, jam dinding versus jamnya Tuhan. Ini konteksnya waktu dan penantian dalam hidup. Seseorang yang sedang menanti jawaban doa, misalnya tentang jodoh, kesehatan, atau kelancaran studi, mungkin menggunakan kalkulator waktu. Mereka menghitung, jika saya mulai usia 25, maka usia 30 saya harus sudah mencapai X. Ketika usia 30 tiba dan target itu belum tercapai, mereka menganggap rencana Tuhan itu gagal atau terlambat. Bapak Ibu, kalkulator manusia sangat terobsesi dengan deadline. Namun Tuhan bekerja dalam kairos atau waktu Allah. Seringkali dalam tanda petik keterlambatan yang kita hitung adalah waktu Tuhan untuk membentuk karakter kita agar siap menerima berkat yang lebih besar. Kalkulator kita menghitung durasi, tetapi Tuhan menghitung kedewasaan dan kesiapan Anda untuk menerima.
Sehingga apa yang kita anggap ketinggalan bisa jadi adalah persiapan Tuhan agar kita tidak hancur saat berkat itu akhirnya dilimpahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Amin. 8 bulan di hari Sunda ditakbiskan menjadi satu sinode dalam satu sinode. Sudah mempunyai melekat jabatan PDP. Ya Pak Joko, 8 bulan gak ada SK Bapak. Sampai kemudian saya pindah ke ruang monitorium 3 lantai 4 di Geraha Anugerah. Ya, sampai akhirnya Tuhan izinkan Juli tahun 2025 kemarin saya memutuskan untuk keluar dari sinode itu. Kemudian saya boleh berkonsultasi dengan beberapa teman yang senior dan akhirnya saya dipertemukan dengan Bapak Yotam dari Kusnandar. Bapak Ibu, saya ditanya sama Pak Yotam, Pak Joko, apa enggak rugi? Rugi apanya Pak Yotam? Kan sudah seharusnya Bapak udah pendeta sekarang. Kenapa Bapak melepaskan jabatan itu? Dan sekarang harus mulai dari nol. Karena Bapak harus turun dari sinode Gespa Hineni menjadi Hineni Presenter, dan sifatnya Anda downgrade dan Anda tidak boleh memakai jabatan, kehilangan hak untuk melakukan pelayanan pastoral. Bapak Ibu, hari ini saya baru tahu ternyata Tuhan mempersiapkan waktu itu untuk apa? Untuk saya bisa lebih mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu. Untuk saya boleh dimatangkan Bapak Ibu ya. Untuk saya boleh belajar dan memberikan fondasi yang lebih kuat, supaya saya boleh menerima lebih banyak tanggung jawab lagi atas jiwa-jiwa baru, pertumbuhan visi misi dari gereja ini. Saya imani ya Bapak Ibu ya, bahwa gereja ini semakin hari akan semakin diberkati. Gereja kita semakin hari akan semakin besar. Dan apa yang saat ini ada di dalam kemunduran menurut dunia bagi saya adalah sesuatu yang Tuhan persiapkan supaya saya mempunyai tanggung jawab yang lebih baik untuk menerima, menjadikan gembala untuk jiwa-jiwa yang akan Tuhan percayakan untuk gereja kita di Hineni yang akan datang. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ya, next. Saudara-saudara yang terkasih, saya simpulkan demikian. Hidup memang dipenuhi dengan angka. Ada saldo rekening, cicilan rumah, tagihan listrik, biaya sekolah anak, harga kebutuhan yang terus naik, dan berbagai perhitungan yang seringkali membuat hati menjadi gelisah. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh angka itu. Tuhan tidak tunduk kepada matematika manusia. Justru dialah sang pencipta yang menetapkan hukum-hukum alam, termasuk keteraturan yang membuat matematika itu dapat bekerja. Bagi manusia Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan adalah angka yang tidak cukup. Bagi para murid, pengalaman Petrus semalaman tidak mendapatkan ikan adalah bukti bahwa usaha mereka telah gagal. Tetapi di tangan Tuhan yang terbatas menjadi berkelimpahan, yang kosong menjadi penuh, dan yang mustahil menjadi sesuatu yang nyata dan mungkin untuk mereka rasakan. Karena itu Bapak Ibu, iman Kristen ini bukanlah menolak perencanaan dan tanggung jawab, saya katakan sekali lagi, melainkan menempatkan Tuhan di atas segala perhitungan kita. Kita boleh menghitung biaya, menyusun anggaran, bekerja dengan rajin, dan hidup dengan bijaksana, tetapi jangan pernah membiarkan angka-angka menjadi tuan atas hati kita. Amin. Biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan atas keuangan, atas masa depan, dan seluruh kehidupan kita.